Selamat hadir. Ada sebagian orang mungkin ya yang diamanatkan tuh oleh leluhurnya tuh untuk tetap melakukan sesungguh. Gitu tradisi. Tetap melakukan sesungguh. Melakukan sajen. Bagi yang suka ya silakan saja. Dengan alasan tertentu mungkin ya. Ada alasan mungkin sebagian alasan nih karena adanya ikatan dulunya dengan makhluk yang begitu ya, adanya ikatan, kemudian leluhur itu menitipkan anak cucunya karena memang dulu tuh pastilah sering bekerja sama dengan makhluk astral begitu ya, makhluk metafisik begitu ya. Ada kerjasama karena kondisi dan situasi mendukung untuk bekerja sama, karena dulu tuh kan masih hutan mungkin ya, dan kita ada rasa ketakutan, ada rasa apa namanya tuh, ingin kesaktian atau ingin dicintai oleh yang lain atau ingin kewibawaan. Kondisi dan situasi mendukung, akhirnya terjalinlah kerjasama begitu. Nah saat kerjasama itu mungkin sebagian ada yang melakukan dengan sesajen seperti buah-buahan atau kopi pahit, kopi manis dengan memakai wewangian dan kelapa, kemudian kembang 7 rupa. Dengan begitu cara menjaganya tuh ada sebagian orang mungkin ya begitu. Dengan alasan itu, ada yang dengan alasan sebagian orang tuh diamanatkan oleh orang tuanya tuh untuk susugu atau sesajen, alasannya tuh untuk menyatu dengan alam. Kalau yang tadi bekerja sama dengan makhluk astral itu yang tidak terlihat itu, kalau ini yang kedua agar tetap diri kita tuh berhubungan dengan alam, sehingga itu mungkin mewakili alam dan kehidupan begitu. Sesajen itu seperti misalnya kelapa, dawegan, kita mesti menjadi manusia yang bermanfaat seperti kelapa ini, dari akar sampai buahnya tuh bermanfaat kan begitu. Kemudian membaca kopi pahit, bagaimana tuh kita harus menjalani kesabaran dari pahitnya kehidupan saat ada ujian begitu kan, membaca itu. Kemudian air putih misalnya, kita baca bahwa kita tuh harus bisa menghidupkan hati-hatinya orang lain tuh begitu, kayak air putih ini yang mengalir ke diri kita sehingga kita jadi hiduplah dalam arti kata majazi ya begitu. Jadi ada yang emang ada kaitan dengan makhluk yang begitu, ada yang memang kaitannya dengan alam, amanat dari leluhur mungkin ada pasti yang diamanatin ini tetap nih harus malam Selasa atau malam Jumat kan begitu ya. Nah itu mungkin alasannya. Bagi yang tidak mau atau berbeda nih dengan orang tuanya, berbeda karena dia sekarang seperti saya ini hidup di zaman sekarang begini, kemudian misalnya saya menolak ya dengan baik-baik begitu kan nggak salah, nggak penghamburan tuh, sesajen sesuguh mungkin kita terima saja amanat itu dari orang tua, nggak apa-apa kan. Cuman niatnya kita itu untuk membaca itu tadi, untuk membaca kehidupan tadi
bukan untuk menjalin hubungan dengan makhluk halus yang tidak mau menjalin hubungan nih. Misalnya kata leluhurnya tuh ini untuk menjalin hubungan dengan makhluk halus, sedangkan dia tidak mau, merasa risih. Ya kalau terima saja, mungkin sajennya tuh tetap melakukan, kan tidak salah mungkin ya, nurut ke orang tua bahkan baik ya, hanya kita niatnya berbeda gitu kan, nggak apa-apa. Atau gimana, nanti kan takut ada akibatnya, nanti susah jodoh, kemudian susah cari kerja, bisnis gagal terus, kemudian suka merasa sakit seluruh tubuh kalau nggak melakukan ini, kemudian kepala suka pusing, kemudian eh, selalu gagal dalam pernikahan. Saya takut gitu, gimana nih, takut gitu. Pertama, memang kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, begitu kan? Semua keyakinan begitu. Pasti setiap orang juga menyadari hal itu. Tetapi kalau kita tetap mempengaruhi diri kita dengan sebab tadi yang ada kaitannya dengan makhluk astral atau jin turunan lah, begitu ya, jin turunan apa, jin saka itu, ya tetap saja begitu nanti. Kalau kita memang mengaitkannya dengan itu, yang terjadi dalam diri kita tuh kita kaitkan dengan itu, ya begitu saja. Tetapi kalau kita mencoba memutus kaitannya, memutus hubungannya dengan hal tersebut, dan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, ya tidak akan terjadi. Percaya nggak? Coba saja, nggak akan terjadi. Begitu, nggak akan terjadi. Mudah-mudahan ya kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan kita lepaskan misalnya kaitan hubungan, perjanjian yang membuat kita seolah-olah mengakibatkan efek yang kurang baik buat kita, begitu. Kita putus hubungan itu dengan makhluk astral tersebut atau dengan jin turunan tersebut, ya pasti tidak akan terjadi efek kepada kita. Dengan ijab juga, kalau memang ada benar kerjasama dulu leluhurnya, ya kita ijabkan saja saat sesungguh, kan begitu ya, diijabkan, diucapkan gitu, tapi baik-baik kan, dengan adab, untuk memutuskan hubungan dengan makhluk yang begitu. Kepada manusia juga kan, saat kita menolak cinta itu kan baik-baik ya, baik-baik, jangan dengan kasar, jangan dengan kata-kata yang bagaimanalah gitu ginilah, jangan, tapi baik-baik ya. Sama dengan bangsa yang gitu juga, bagi yang percaya nih adanya bangsa yang begitu, ya kita baik-baik, sama baik-baik, tidak salah kan kalau baik-baik ya. Begitu. Lalu kita berbuatlah kesadaran, kemudian berbuat kebaikan, mungkin begitu ya, untuk menghilangkan apa namanya tuh, rasa takut sial kita tuh ya, dengan melakukan, dengan kesadaran, kemudian melakukan kebaikan dengan yakin bahwa kita putus hubungan dengan yang begitu, nggak ada perjanjian lagi gitu, mungkin nggak ada perjanjian lagi. Walaupun sebenarnya secara jadi begini, kita tuh pastilah berhubungan dengan makhluk yang begitu, cuman hanya saja kita jangan terlalu. Bagi yang tidak mampu diri kita itu menampung pengetahuan yang begitu,
kita cukup percaya saja bahwa yang begitu tuh ada, begitu saja. Kalau bagi yang tidak mau, karena jika terus memperdalam kan sulit begitu. Sulit kalau terus memperdalam, apalagi dalam kondisi keadaan di zaman sekarang sulit kan. Kalau zaman dulu itu belum banyak permainan seperti HP atau kendaraan belum banyak, atau pekerjaan belum banyak begitu. Maksudnya pekerjaan kantor kan nggak ada mungkin ya, atau apa namanya, dia belum banyak aktivitas seperti sekarang begini. Kemudian tempat masih sepi, masih mendukung kondisi situasi. Kalau sekarang mungkin sulit untuk memperdalam ilmu seperti itu, sulit. Ilmu seperti itu ada ya, ada, pasti ada, dan saya meyakini begitu. Hanya saja dalam zaman sekarang itu sulit begitu. Kalau zaman sekarang tuh paling kita cukup percaya karena memang tuntutan kita tuh kan, kita dituntut untuk percaya hal-hal yang gaib kan ya begitu. Dan memang ada kan begitu yang gaib tuh, kenyataannya begitu kan ya. Hanya saja kita untuk memperdalam lebih dalam itu agak sulit. Nah begitu ya, kita cukup dengan kesadaran bahwa yang begitu ada. Kemudian diri kita bersandar ya, dalam kesadaran tuh bersandar kepada yang maha kuasa mungkin ya. Bukan saya so bener, bukan, saya juga sama orang nggak bener. Cuman ini curhat aja, curhat ya, bukan berfatwa, bukan, curhat saja. Kita menyandarkan diri kepada yang maha kuasa bahwa segala sesuatu sudah ditentukan. Begitu kan, segala sesuatu sudah ditentukan, kita meyakini hal tersebut. Ya, kita meyakini hal tersebut. Dan kita tidak menyalahkan siapapun saat apa-apa yang terjadi kepada diri kita. Kecuali kita salahkan mungkin diri kita sendiri. Begitu kan? Kita tidak menyalahkan leluhur kita, jangan. Kita menyalahkan orang lain, ya jangan. Kita menyalahkan makhluk yang begitu, ya nggak usah lah. Begitu saja gitu. Kita sandarkan diri mungkin kepada yang maha kuasa, lalu berbuat baik kepada sesama kan begitu. Nggak salah tuh kan, itu simbol bunga tuh. Kalau sesajen ada bunga tuh biar kita wangi di hadapan masyarakat, di hadapan manusia lainnya, biar kita wangi, biar kita manfaat, biar kita sabar, biar kita sadar kan begitu. Membaca siloka namanya, falsafah hidup, seperti kelapa itu kan falsafah hidup, mengandung falsafah hidup. Kopi pahit, kemudian yang lainnya bunga dupa, itu kan falsafah hidup, penuh falsafah hidup. Selain ada fungsinya, ada juga falsafah hidup kan begitu ya. Begitu. Amin, mudah-mudahan manfaat ya. Maaf bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga sehat selalu, bahagia, dan ya jangan lupa tersenyum ya. Saya ini baru gitu ya. Oke. Salam alien. Susah mati ini.